أهواها أشتاق لما رآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk S905X SR9 teman-teman. Jadi yang kemarin SR8, sekarang saya update ke SR9. Ini dikarenakan sudah banyak yang minta ya untuk diupdate. Nah baik, apa saja yang saya update di sini di SR9? Tentunya saya update tunnel-tunnelnya teman-teman. Akan tetapi hanya open class ya yang ada updatean terbaru. Untuk Libernet dan XDRM masih tetap menggunakan versi jadulnya teman-teman. Nah baik, bisa dilihat di sini untuk open class sudah saya update ke versi yang terbaru pada saat video ini dibuat ya teman-teman. Dan saya juga sudah setting sedemikian untuk mencocokkan dengan AdGuard Home DHCP. Berhubung karena di versi SR9 ini saya coba untuk memasang AdGuard Home DHCP teman-teman. Jadi seperti ini ya, DHCP-nya dihandle oleh AdGuard. Dikarenakan jauh lebih smooth, koneksi juga jauh lebih lancar, kemudian tidak gampang koneksinya lancar teman-teman. Maksudnya koneksi antar PC ke LAN ya, ataupun jika WiFi-nya di on antara perangkat ke WiFi itu gampang mendapatkan alamat IP seperti itu. Nah baik, kita login dulu. Jadi seperti biasa ya teman-teman, di sini passwordnya adalah Indonesia. Kita login seperti ini. Nah di sini juga saya sudah setting sedemikian rupa untuk langsung saja digunakan teman-teman. Jadi tidak perlu disetting lagi, kecuali jika ingin mengganti IP ya. Silakan ikuti tutorial sebelumnya teman-teman. Nah baik, di sini juga sudah ada perbaikan dibanding dengan AdGuard DHCP sebelumnya ya. Di versi-versi sebelumnya itu baik di AP maupun di LE tidak muncul klien di sini teman-teman. Yang ada hanya localhost meskipun sudah dihandle oleh AdGuard Home DHCP ya. Seperti ini, DHCP-nya sudah diaktifkan. Kemudian di sini klien 1 ya DHCP. Kemudian di sini di pengaturan klien akan kelihatan jika klien itu diberikan oleh DHCP teman-teman. Di sini ada tulisan untuk tab sumber ya. Jadi bisa kelihatan nanti di sini. Nah baik, kemudian untuk bagian penyaringan saya sudah set juga seperti ini. Ini juga sudah lumayan ya teman-teman. Untuk blocking iklannya. Kemudian di bagian aturan penyaringan khusus juga saya sudah masukkan ya untuk seperti KC YouTube ya, KC YouTube. Kemudian jika ini split mix panel dan e-buckler itu adalah komponen yang digunakan oleh aplikasi Dana di handphone teman-teman. Jadi itu saya bypass biar bisa kebuka di handphone. Nah baik, selanjutnya seperti biasa ya, juga saya masukkan bandwidth HD di sini teman-teman untuk memonitor penggunaan klien. Jadi meskipun menggunakan DHCP AdGuard itu tetap kebaca di sini ya penggunaan klien kita teman-teman. Jadi bisa mempermudah untuk mencari tahu berapa penggunaan misalkan klien kita seperti ini ya. Nah baik, untuk bandwidth HD sudah, kemudian AdGuard Start sudah juga. Yang lain sama ya teman-teman. Base number tetap saya ikutkan juga untuk net monitor. Dan untuk net monitor sendiri silakan disetting sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan. Di sini defaultnya adalah ETH1 dan ETH2 ya teman-teman, kalau tidak salah. Namun saya tidak menggunakan ETH melainkan menggunakan tethering sekarang, sehingga tidak muncul di sini karena saya tidak mengeditnya ke USB 0 seperti itu. Nah baik, kita masuk ke bagian sistem. Tidak ada yang berubah kecuali file manager saya update juga ke 478 kalau tidak salah ya teman-teman. Versinya 248 maksudnya. Seperti itu. Kemudian di bagian Amlogic Service ini juga saya gunakan yang terbaru sekarang teman-teman. Kita lihat dulu di sini di online download. Ya benar 31126 ya. Dan untuk kernel masih menggunakan 54128. Dikarenakan saya pikir tidak ada ya yang menggunakan WiFi internal di SR ini. Tentunya dibuild untuk modem rakitan, dan jika punya modem rakitan tentunya Sultan lah. Masa iya tidak bisa memiliki akses point?
Nah, baik, untuk Amlogic sudah ya teman-teman, dan di bagian modem tidak ada yang berubah dengan versi sebelumnya ya, masih tetap sama, saya tidak ada perubahan di sini. Saya rasa sudah cukup, dan memang ini adalah paket dari firmware router ya teman-teman, yang diambil dan dimasukkan ke Rere STB seperti itu. Nah, kemudian di bagian service sama ya, di sini ada hardware home juga untuk hardware home settingan ya, untuk konfigurasinya teman-teman. Misalkan ingin mengganti password login user interface-nya tadi, bisa di sini. Saya sudah pernah berikan juga ya tutorialnya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah yang ini nih, new speed limiter teman-teman. Saya tambahkan juga di sini. Ini juga sudah ada reviewnya ya, dimana reviewnya juga sekaligus tutorial teman-teman. Jadi silakan pelajari di video tersebut untuk penggunaan speed limiter ini. Nah, baik, selanjutnya masih sama, zero tier dan terminal tentunya masih diikutkan di sini karena penting ya teman-teman. Kemudian masalah di sini, jika loading terminal kenapa langsung melonjak seperti ini, itu dikarenakan loading awal teman-teman. Jika ingin melihat loading yang sesungguhnya, resource yang sesungguhnya, tinggal gunakan htop ya. Jika belum ada, tinggal install teman-teman, seperti ini ya. Jadi tinggal ketik seperti ini, htop, kemudian teman-teman lihat di situ. Jadi jika belum ada, tinggal install ya, opkg install htop, langsung seperti ini saja teman-teman. Oh, saya belum opkg update ya. Ya sudah, opkg update. Baik, kita tunggu ya. Nanti dikira hoax lagi jika saya tidak lanjutkan teman-teman. Kita tunggu sampai opkg update selesai dan kita install htop-nya. Oke, opkg install htop. Saya copy seperti ini saja ya teman-teman, paste di sini. Sudah, oke, opkg install htop. Nah, sekarang sudah berjalan installnya. Sudah ya. Jadi tinggal ketik seperti tadi ya teman-teman, htop. Nah, bisa dilihat di sini resource-nya. Nah, pada saat pertama kebuka itu memang loading tinggi, sengaja saya setting seperti itu biar responnya lebih cepat ya teman-teman, lebih responsif. Nah, baik, selanjutnya untuk bagian network tidak ada yang berubah teman-teman, kecuali ada tambahan bandwidth HD jika dikarenakan adanya penginstalan bandwidth HD. Nah, teman-teman jika menemukan seperti ini belum tercentang, tinggal dicentang. Meskipun sebenarnya tidak dicentang, tetap jalan teman-teman. Oke, tapi tidak ada salahnya ya dicentang saja seperti itu. Kemudian save and apply. Ya, sebenarnya ini fungsi centangnya itu jika kita mengganti subnetnya teman-teman. Karena defaultnya memang 1.1, jadi jika mengganti subnet ini harus wajib dicentangnya. Namun jika tidak mengganti subnet atau menggunakan default OpenWRT itu 1.1, boleh dicentang, boleh tidak juga, tidak masalah teman-teman. Kemudian di sini masih sama ya, load balancing masih ada, tidak ada perubahan. Kemudian di sini saya menggunakan tethering teman-teman, langsung berubah menjadi USB 0 yang sebelumnya adalah 1 di sini ya, karena auto detect. Oke, saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di SR9 ini. Jadi sudah menggunakan hardware home DHCP juga, sudah update open class juga, kemudian sudah ada penambahan speed limiter. Saya rasa itu ya lumayan teman-teman. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.